Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alahu khatamal anbiya'i wal mursalin wa ja'ala ummatahu khataman lil ummah fil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Sahibul bait, ayah bunda yang dimuliakan Allah, dan saudara-saudariku, ikhwan akhwatku, para santri, dan juga beliau nih. Maaf nih, kita duduk di atas nih, Bapak ya. Ya, Bapak ya, alhamdulillah. Ada ayat yang favorit saya ulang-ulang selama maulid. Ayatnya sudah sering kita baca, terutama sholat subuh. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami nashrah, melapangkan, melebarkan, meluaskan, laka, bagi engkau, hai kekasihku Muhammad, sadrak, dadamu. Mau lapang dada? Harus ada Nur Muhammad dihidupkan di sini. Baru alam nashrah laka sadrak. Ini sunnatullah. Orang-orang yang tidak ada nur ini di kolbunya, dadanya akan sesak, pikirannya akan panik. Di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? 22 ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Benar yang hafiz, ya kan? Tahfiz kan? Itu ayat favorit dulu semasa masih mahasiswa. Tapi saya waktu itu sedang suluk di luar kampus, suluk di luar surau. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam? Fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah mereka benar-benar berada di atas jalan yang dipenuhi nur dari Allah SWT? Nurin min rabbih. Nur apakah itu? Para imam kita, masyayikh kita mengartikan itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian Nur Muhammad itulah akan membuat dada lapang, ya, pikiran tidak kemana-mana, pikiran maju, realistis, tapi tidak halu, tidak juga berangan-angan. Orang berangan-angan, dia hanya sampai di angan-angan, tapi tidak ada amalnya. Apa perbedaan orang berangan-angan dengan bercita-cita? Orang berangan hanya mengatakan, seandainya aku begini, aku akan begitu. Seandainya waktuku luang, aku akan tahajud. Seandainya waktuku lapang, aku akan tahfiz. Seandainya. Akhirnya makomnya makom lau-lau. Lau bahasa Arab artinya jikalau, seandainya. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW selalu mengatakan, la taqulu lau. Jangan pernah kamu berandai-andai. Fa innahu minasyaitan. Karena itu dari syaitan. Nah, Imam Ibnu Athaillah uraikan hadis ini. Beliau kemudian mengatakan, beda angan-angan halu dengan yang bukan, qaranahu amalun, diiringi, dibersamai dengan adanya amal praktis. Jadi kita mulai beramal,
amal itu dibagi. Ada amal zahir, sholat, zikir, sholawat, itu amal zahir, berbagi, berdonasi, itu amal zahir. Tapi amal zahir ini bukanlah yang awal itu adalah qalbu. Karena itulah yang dipandang oleh Allah, yang lain cuma diawasi, tapi yang dipandang Allah hanyalah qalbu. Karena Allah hanya memandang qalbu. Qalbu ini harus betul-betul diperhatikan amalnya. Apa amal qalbu? Kalau di Quran sederhana, amal qalbu itu zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kerjanya qalbu itu supaya dia tenang, dia sampai kepada kedamaian puncaknya. Itu zikrullah. Zikrullah itu juga beragam. Ada zikrullah hanya nyebut-nyebut, sebut-sebut. Ada orang ingin ketemu, misalnya mau ketemu seorang ulama, cuma dia sebut-sebut ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Ketemu nggak dia? Nggak ketemu, cuma nyebut doang. Tapi itu sudah bagus, sudah cinta. Itu baru makom pertama, makom menyebut. Karena menyebut dengan lidah. Sedangkan berzikir itu tidak hanya dengan lidah. Kalau kita baca ayat 10 ayat terakhir surat Ali Imran, surat ketiga, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba perhatikan, ini unik ini ayat. Orang-orang yang berzikir di saat mereka qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, wa 'ala junubihim, dan di saat berbaring, saat tidur. Kalau tidur bisa zikir? Gimana? Bisa zikir nggak kalau kita tidur? Ada bunyinya. Itu zikir apa dengkur? Kenapa Allah sebut ini? Allah ingin ngasih tahu kepada orang-orang yang selama ini mengandalkan kecerdasan akal dan lisannya, bahwa ada zikir yang bukan dengan lisanmu, bukan dengan akalmu, bukan dengan kecerdasan intelektualmu. Kepada zikir di saat tubuhmu tidur, dia bangun. Itulah zikir ruh, zikir qalb. Zikirnya ruh, zikirnya qalb. Bagaimana caranya? Orang ini biasanya sudah sering ingat Allah di luar tidur, maka terbawalah itu di dalam tidur. Tapi ada orang, beberapa jenis manusia, yang dia bisa masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga, tentunya izin Allah. Dia masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga. Gimana caranya? Bisa nggak? Terima kasih. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya rasul